Ini adalah pandangan sosialisme dalam perjuangan pembebasan perempuan dan LGBT. Marxisme memiliki dinamika yang panjang, sekaligus sumbangsih terhadap perkembangan teoritis dan praktis dalam ranah perjuangan pembebasan perempuan dan LGBT. Hingga hari ini, pemikiran-pemikiran Marxisme banyak digunakan sebagai dasar ilmiah yang dipegang untuk perjuangan kaum tertindas. Baik Marx dan Engels ataupun pengalaman Bolshevik dan Revolusi 1917 memperlihatkan hubungan yang kuat terhadap perjuangan sosialisme dan pembebasan perempuan serta LGBT. Dalam manifesto Partai Komunis, Marx dan Engels berbicara tentang penghapusan keluarga sebagai bagian dari penghapusan kepemilikan pribadi. Keluarga borjuis dipahami sebagai institusi yang mempertahankan subordinasi perempuan dan memperlakukan mereka sebagai alat produksi. Engels menegaskan, dalam masyarakat komunis, relasi personal menjadi urusan private karena basis ekonominya, ketergantungan ekonomi dan pewarisan telah dihancurkan. Karya Engels, Asal-usul keluarga, kepemilikan pribadi dan negara, merupakan analisis materialis pertama tentang penindasan perempuan. Ia menunjukkan bahwa penindasan perempuan bukanlah kodrat biologis, melainkan lahir dari masyarakat berkelas dan pembagian kerja yang memisahkan kerja domestik dari produksi sosial. Karena itu, syarat pembebasan perempuan adalah keterlibatan penuh perempuan dalam produksi sosial dan penghancuran keluarga sebagai unit ekonomi. Pandangan ini memicu perdebatan keras di dalam gerakan buruh. Arus Proudhon dan Lassalle menolak keterlibatan perempuan dalam industri. Sedangkan Marx dan Engels justru menekankan bahwa pentingnya mengorganisir perempuan buruh sebagai kekuatan revolusioner. Gagasan Engels juga mempengaruhi August Bebel melalui bukunya Perempuan dalam Sosialisme. Partai Sosialis Demokrat Jerman, SPD, bahkan menjadi partai pertama yang secara terbuka membela hak-hak homoseksual pada akhir abad ke-19. Ini jauh melampaui gerakan perempuan borjuis pada zamannya, yang umumnya hanya menuntut hak pilih dan kesetaraan hukum formal, tanpa menyentuh struktur ekonomi, kebebasan seksual, atau penghapusan keluarga. SPD melahirkan kader perempuan revolusioner seperti Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, dan Louise Zeit. Pada 1910, Konferensi Perempuan Sosialis Internasional menyepakati pendirian Hari Perempuan Internasional yang kemudian ditetapkan pada 8 Maret sebagai simbol potensi revolusioner perempuan buruh. Puncak capaian historis terjadi pada Revolusi Oktober 1917. Di Rusia, perempuan memperoleh hak pilih penuh, upah setara, akses kerja dan pendidikan, legalisasi aborsi dan kontrasepsi, kemudahan perceraian, serta dekriminalisasi homoseksualitas. Negara juga membangun layanan sosial seperti penitipan anak, dapur umum, dan perumahan komunal untuk menggantikan fungsi keluarga privat. Namun, capaian ini dihancurkan oleh birokrasi Stalinis. Negara kembali menguatkan keluarga patriarkal, melarang aborsi, mengkriminalisasi homoseksualitas, dan membebani perempuan dengan kerja domestik. Kekalahan politik kelas buruh berbanding lurus dengan kemunduran pembebasan perempuan dan seksual. Tidak jarang, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada kaum Marxisme karena anggapan bahwa reduksionis seolah-olah mereduksi penindasan gender semata-mata pada ekonomi. Padahal, metode dialektis mengajarkan kita untuk melihat masyarakat sebagai keseluruhan yang kompleks, ekonomi, budaya, hukum, negara, ideologi, dan relasi sosial saling mempengaruhi. Marxisme tidak meniadakan kompleksitas penindasan, tetapi menelusuri akar material yang menopangnya. Menempatkan perempuan semata sebagai kategori identitas juga bermasalah, karena mengabaikan perbedaan kelas, ras, orientasi seksual, dan posisi sosial di antara perempuan itu sendiri. Persatuan perjuangan hanya mungkin dibangun dengan memahami kepentingan material bersama kelas tertindas. Perjuangan melawan seksisme sehari-hari memang penting, tetapi tanpa perubahan sosial yang nyata, pendidikan moral semata memiliki dampak terbatas. Perjuangan kolektif dan gerakan massa justru menjadi ruang paling efektif untuk meruntuhkan prasangka, membangun solidaritas, dan mengubah relasi sosial secara konkret.
Ini adalah tokoh-tokoh sosialis dan perannya dalam perjuangan pembebasan perempuan dan LGBT. Selain Marx dan Engels, yang banyak menyumbangkan pemikirannya dalam tujuan untuk pembebasan perempuan dan LGBT, terdapat juga tokoh-tokoh revolusioner yang hadir dalam perkembangannya, menyumbangkan pemikirannya dan terlibat dalam perjuangan-perjuangan pembebasan perempuan. Di antaranya, Clara Zetkin. Ia memimpin gerakan buruh perempuan di Jerman dan pada tahun 1898 ia menerbitkan sebuah pamflet berjudul The Question of Women Workers and Women at the Present Time. Tulisannya penting karena menjadi pedoman untuk kebijakan SPD di kemudian hari. Lalu pandangannya berkembang lebih progresif ketika ia menyampaikan pidato pada 1896 dalam Kongres Kota SPD. Pidato tersebut kemudian dicetak oleh partai dalam bentuk pamflet dengan judul Only with the Proletarian Woman Will Socialism Be Victorious. Zetkin juga mempertegas kembali sifat kelas dari gerakan perempuan kelas pekerja dan jurang pemisah antara gerakan tersebut dan feminisme borjuis. Dalam perjalanan perjuangan pembebasan perempuan, Zetkin juga harus menghadapi kaum feminis radikal dan sisi lainnya tantangan dari Partai Sosialis Jerman yang mana SPD sangat berperan membentuk gerakan perempuan Jerman. Gerakan perempuan non-sosialis di Jerman mencakup spektrum yang luas, dari sayap kanan ekstrem hingga sayap kiri radikal. Mereka berkampanye untuk mendorong orang menggunakan alat kontrasepsi. Mereka juga berkampanye untuk pencabutan pasal yang menetapkan bahwa seorang wanita hamil yang sengaja menggugurkan kandungannya harus dipenjara selama 6 bulan hingga 5 tahun, berlaku bahkan dalam kasus perkosaan. Para feminis militan non-sosialis juga terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, bersaing dengan perempuan SPD. Mereka mengorganisir para juru jual dan pekerja rumah tangga. Para feminis radikal ini juga menerbitkan surat kabar untuk perempuan pekerja bernama Deutsche Arbeiterinnenzeitung atau surat kabar perempuan pekerja Jerman. Basis dari feminisme radikal ini adalah kelas borjuis kecil. Berkali-kali para feminis radikal mengajak perempuan sosialis untuk bergabung dalam demonstrasi mereka, akan tetapi Zetkin menolaknya. Zetkin sangat kesulitan memisahkan perempuan kelas pekerja dari kaum feminis radikal. Berulang kali ia harus menjelaskan bahwa kapanpun perempuan pekerja bertemu dengan kaum borjuis atau borjuis kecil, justru perempuan pekerja yang berada di bawah pengaruh kaum borjuis, seperti yang diungkapkan oleh Eleanor Marx. Zetkin harus berjuang tidak hanya melawan banyak perempuan terkemuka dalam gerakan perempuan sosialis, akan tetapi juga perdebatan yang harus dihadapi dengan laki-laki di dalam SPD. Clara Zetkin memainkan peran sentral dalam organisir perempuan ke dalam serikat pekerja dan menegaskan pentingnya persatuan kelas antara buruh perempuan dan laki-laki. Salah satu instrumen utama pendidikan dan pengorganisiran perempuan adalah majalah 2 mingguan, yaitu Die Gleichheit, yang ia dirikan dan edit selama 25 tahun sejak 1891 dengan subjudul For the Interest of the Woman Worker. Melalui media ini, Zetkin tidak hanya membina kader perempuan di Jerman, tetapi juga mempengaruhi gerakan perempuan sosialis secara internasional. Atas inisiatifnya, Konferensi Internasional Perempuan Sosialis pertama diselenggarakan di Stuttgart pada 1907, dihadiri oleh 59 delegasi dari 15 negara. Konferensi ini membahas pengalaman organisasi perempuan sosialis di berbagai negeri, sikap terhadap hak pilih perempuan, serta memutuskan pembentukan organisasi internasional perempuan sosialis. Namun, konferensi tersebut tidak homogen. Pada isu hak pilih, delegasi dari Austria, Belgia, Inggris, dan Prancis menganggap bahwa hak pilih terbatas berbasis kepemilikan lebih realistis dibanding hak pilih universal. Delegasi Inggris dan Prancis juga mengkritik sikap tegas Zetkin yang menolak aliansi dengan feminisme borjuis, menandai bahwa perbedaan tajam antara orientasi kelas proletar dan strategi reformis. Tetapi Zetkin sama sekali tidak bergeming dalam kedua isu tersebut. Zetkin memenangkan pertarungan. Konferensi tersebut mengesahkan resolusi tegas yang menyatakan bahwa
partai-partai sosialis di semua negara memiliki kewajiban untuk berjuang secara energik demi diberlakukannya hak pilih universal bagi perempuan. Perempuan sosialis tidak boleh bersekutu dengan feminis borjuis, tetapi harus memimpin perjuangan berdampingan dengan laki-laki sosialis. Nama lainnya Alexandra Kollontai. Ia memainkan peran utama mendorong gerakan sosialis Rusia untuk mengorganisir para pekerja, di antaranya para pekerja perempuan, mengorganisir masa gerakan perempuan buruh dan tani. Pengalaman langsung melihat eksploitasi buruh perempuan dalam industri tekstil dan manufaktur pada abad ke-19 membentuk kesadaran politiknya. Ia menyaksikan jam kerja panjang, upah rendah, penyakit, dan kematian massal buruh perempuan. Namun, ia juga melihat lahirnya perlawanan kolektif dan potensi revolusioner perempuan sebagai bagian dari kelas buruh. Sejak itu, Kollontai aktif dalam propaganda, penggalangan dana, dan dukungan pemogokan, serta membangun hubungan dengan pekerja perempuan. Ia menolak pandangan feminisme borjuis yang memandang laki-laki sebagai musuh utama dan memisahkan perjuangan perempuan dari perjuangan kelas. Bagi Kollontai, akar penindasan perempuan terletak pada kapitalisme, ketergantungan ekonomi, dan institusi keluarga patriarkal. Karena itu, pembebasan perempuan hanya mungkin melalui revolusi sosial, keterlibatan perempuan dalam produksi dan politik, serta penghancuran basis material patriarki. Kollontai juga menentang chauvinisme laki-laki di dalam gerakan buruh dan menegaskan pentingnya pengorganisasian mandiri perempuan proletar tanpa memisahkan diri dari persatuan kelas. Ia aktif mengorganisir pemogokan, pendidikan Marxis, dan agitasi massa di Rusia sejak revolusi 1905 hingga 1917. Ia menentang Perang Dunia I sebagai perang imperialis yang mengorbankan kelas buruh demi keuntungan kapitalis. Ia juga mengecam kaum sosialis reformis dan feminis borjuis yang mendukung perang atas nama patriotisme serta membela posisi anti-perang dan solidaritas internasional kaum buruh. Setelah Revolusi Oktober 1917, Kollontai menjadi Komisar Rakyat untuk Kesejahteraan Sosial, perempuan pertama yang menduduki jabatan menteri dalam sejarah modern. Ia terlibat langsung dalam perumusan kebijakan progresif, legalisasi aborsi, kemudahan perceraian, perlindungan maternitas, layanan sosial kolektif, serta penghapusan kriminalisasi relasi personal. Selanjutnya, Inessa Arman, yang bekerja sebagai propagandis rahasia, menyebarkan literatur revolusioner dan terlibat dalam banyak aktivitas pengorganisiran serta pendidikan bagi kelas pekerja, menyebabkan dia ditangkap dan diasingkan oleh otoritas Transit pada 1907 sampai 1908. Setelah melarikan diri ke Eropa Barat, ia bekerja dengan kelompok Bolshevik di Paris, Zurich, dan tempat lain. Menjadi sekretaris Komite of Foreign Organization yang mengkoordinasikan aktivitas Bolshevik di luar negeri. Dia kembali secara ilegal untuk membantu kampanye Bolshevik sebelum revolusi 1917, menjadi figur penting dalam pembentukan dan kepemimpinan Zenotdel, bagian khusus Partai Komunis yang menangani pekerjaan perempuan dan kebijakan kesetaraan gender. Sebagai pimpinan Zenotdel, ia mempelopori reformasi yang memberi perempuan hak hukum, misalnya hak untuk bercerai dan mengakses aborsi, dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik secara ekonomi. Ia percaya bahwa revolusi tidak akan benar-benar berhasil tanpa pembebasan perempuan dari penindasan sosial, ekonomi, dan keluarga tradisional. Melalui jurnal Komunista dan organisasi perempuan, ia menekankan bahwa perjuangan perempuan bukan sekedar slogan, tetapi harus dituangkan dalam kebijakan konkret dan pendidikan kelas pekerja perempuan. Tokoh lainnya juga ialah Nadezhda Krupskaya. Ia menjadi seorang Marxis pada awal 1890-an. Sebagai guru, Krupskaya mengajar Marxisme dalam kelas malam bagi buruh dan kemudian ikut mendirikan Liga Perjuangan untuk Emansipasi Kelas Buruh bersama Lenin yang ditemuinya pada 1894. Akibat keterlibatannya dalam pemogokan 1896, ia dipenjara 6 bulan dan diasingkan ke Siberia selama 3 tahun, tempat ia menikah dengan Lenin. Sejak itu, Krupskaya menjadi kolaborator terdekat, sekretaris, dan orang kepercayaan Lenin dalam seluruh kerja politiknya. Pada 1901,
Mereka dibebaskan dan pergi ke pengasingan. Krupskaya memegang peran penting dalam organisasi bawah tanah sosial demokrat dan komunitas emigran Rusia dengan berbagai tanggung jawab kunci selama bertahun-tahun. Trotsky dalam My Life menegaskan posisinya yang sentral dalam kerja sehari-hari RSDLP dan Koran Iskra. Sebagai sekretaris Dewan Direksi, ia mengordinasikan seluruh aktivitas organisasi, mengelola jaringan rahasia, korespondensi, serta keluar masuk kader. Krupskaya adalah seorang Marxis yang menaruh komitmen kuat pada pendidikan publik sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup rakyat Rusia, dengan memastikan akses setara bagi semua orang terhadap pendidikan dan perpustakaan sebagai fondasi pembentukan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, August Bebel yang memberikan literatur penting dalam perjuangan pembebasan perempuan. Ia menuliskan buku berjudul Die Frau und der Sozialismus, Perempuan dan Sosialisme. Dalam pandangan politiknya, Bebel menempatkan pembebasan perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan proletariat. Selain itu, dalam konteks zamannya, Bebel juga mengambil posisi progresif terhadap isu seksualitas dengan menentang kriminalisasi homoseksualitas di Jerman, khususnya pasal 175 yang ia anggap sebagai bentuk represi negara atas relasi personal yang bersifat private dan konsensual. Ia menolak pendekatan moralistik terhadap seksualitas dan melihat pembebasan relasi intim sebagai bagian dari pembebasan manusia secara menyeluruh. Terakhir yaitu nama Rosa Luxemburg, terlibat dalam partai-partai revolusioner sosialis sejak akhir abad ke-19 dan menjadi salah satu tokoh terpenting Marxisme revolusioner Eropa. Ia aktif dalam Partai Sosial Demokrat Polandia dan Lituania yang ikut ia dirikan, serta kemudian menjadi figur sentral di Partai Sosial Demokrat Jerman. Dalam SPD, Luxemburg dikenal sebagai pemimpin sayap kiri yang konsisten menentang reformisme, parlamentarisme pasif, dan oportunisme, terutama ketika mayoritas pimpinan partai mendukung Perang Dunia I. Sikap anti-perangnya mendorongnya mendirikan Liga Spartacus bersama Karl Liebknecht, yang kemudian menjadi embrio Partai Komunis Jerman. Melalui aktivitas organisasi, tulisan teoritis, dan agitasi massa, Luxemburg menegaskan bahwa pembebasan kelas buruh hanya dapat dicapai melalui perjuangan revolusioner dan aksi massa yang sadar, bukan kompromi dengan negara borjuis. Rosa Luxemburg tidak memisahkan isu perempuan dari perjuangan kelas, namun juga tidak meremehkannya sebagai persoalan sekunder. Ia menolak feminisme borjuis yang hanya menuntut kesetaraan hukum formal bagi perempuan kelas menengah dan atas, karena menurutnya pendekatan tersebut gagal menyentuh akar penindasan perempuan dalam sistem kapitalisme. Mengalami penindasan ganda sebagai buruh dan sebagai perempuan, sehingga emansipasi mereka hanya mungkin terwujud melalui penghapusan relasi produksi kapitalis. Ia mendukung penuh partisipasi aktif perempuan dalam organisasi partai, serikat buruh, dan aksi massa, serta melihat keterlibatan perempuan sebagai kekuatan revolusioner yang menentukan, bukan pelengkap. Bagi Luxemburg, pembebasan perempuan tidak dapat dicapai melalui reformasi terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari revolusi sosial yang membebaskan seluruh umat manusia dari eksploitasi dan dominasi sosial. Selain itu, kita juga tidak dapat melupakan bagaimana tokoh-tokoh revolusioner di Indonesia yang turut memperjuangkan pembebasan perempuan. Terdapat Gerwani yang pada masa itu memiliki karakter gerakan yang lebih maju ketimbang gerakan perempuan lainnya di Indonesia. Gerwani berjuang untuk melawan akar penindasan perempuan, yakni budaya feodal dan sistem ekonomi politik kolonialis dan kapitalis. Gerwani mengeluarkan beberapa sikap politik seperti menolak poligami, menolak perkawinan di bawah umur, menolak kekerasan seksual terhadap perempuan, serta memperjuangkan hak waris yang adil bagi perempuan. Pembangunan Gerwani sendiri tidak bisa dipisahkan dari nama Umi Sarjono. Umi Sarjono terlibat dalam berbagai organisasi selama perjalanannya di garis perjuangan. Dalam situasi perjuangan anti-imperialisme, kebanyakan organisasi perempuan ragu-ragu mengambil posisi. Umi Sarjono mengajak Tresmurti,
dari Pemuda Putri Indonesia dan SK Trimurti untuk mendirikan organisasi perempuan yang kemudian bernama Gerakan Wanita Sadar atau Gerwis. Gerwis berdiri dengan semangat untuk menyingkirkan imperialisme dari Indonesia. Saat Malapetaka 65, Umi ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan. Selain itu, ada nama Sulami yang merupakan wakil sekretaris jenderal II Gerwani. Pada Malapetaka 65, ia juga ikut ditangkap. Ia menulis buku berjudul Perempuan, Kebenaran, dan Penjara yang diterbitkan setelah tumbangnya rezim Soeharto. Perempuan revolusioner lainnya yaitu Francisca C. Vanggide. Ia merupakan seorang wartawan yang ikut mendirikan Yayasan Studi Asia di Amsterdam dan menjadi salah satu pengurusnya. Setelah Perang Dunia II, ia aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh revolusioner lainnya tidak dapat dilupakan yaitu Marsinah, seorang buruh perempuan yang berjuang di bawah kekuasaan rezim militer Soeharto. Ia terlibat perjuangan buruh untuk kenaikan upah. Ia dan kawan-kawan buruh lainnya mengorganisir pemogokan untuk menuntut kenaikan upah buruh. Akan tetapi, akibat dari kekejaman rezim saat itu, ia harus kehilangan nyawanya. Pembebasan perempuan selalu menjadi hal yang tidak pernah terpisahkan dari gerakan sosialis. Metode Marxis memberi kerangka untuk menelusuri akar material penindasan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh politik identitas. Perjuangan revolusioner yang melibatkan kaum perempuan progresif menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan perempuan dan LGBT untuk menghapuskan segala bentuk penindasan. Terlepas dari perempuan dan laki-laki, sebagaimana kaum sosialis secara keseluruhan, pembebasan perempuan dan LGBT juga merupakan hal yang turut diperjuangkan tanpa memisahkannya dari perjuangan kaum tertindas lainnya di bawah sistem kapitalisme.